مرحبا يا رمضان شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام محمد نور الله محوت كل الظلام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام حويت وصف الكمال لأجمع ما لا يرام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام أنت شافعنا أنت بدر التمام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام عليك صلاة الله وسلامه التمام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام وعلى آلك وصحبك على مر الأيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata berkat limpahan taufik hidayah serta inayahnya lah sehingga kita sebertaan dapat berkumpul duduk bersama bersilaturahim dan kita alhamdulillah Allah berikan taufik hidayahnya juga telah melaksanakan kefarduan kita yaitu salat fardu subuh dan alhamdulillah dapat dikerjakan dalam keadaan berjamaah karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Ada yang mengatakan 29 derajat. Dan alhamdulillah kemudian setelah salat fardu kita duduk lagi membaca wirid-wirid zikir-zikir yang mana kesemuanya itu merupakan warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali dalam keadaan masih dalam posisi tasyahud akhir atau duduk tawarruk je kita. Nah itu luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan orang yang membaca zikir tersebut 10 kali yang sebelumnya itu salat subuh secara berjamaah kemudian membaca zikir tersebut maka dia sama seperti orang yang memerdekakan budak. Atqu raqabah. Ada beberapa budak ya.
Jadi pahalanya luar biasa genalnya lah. Alhamdulillah. Itu pahalanya luar biasa genalnya. Kalau dahulu orang hendak memerdekakan budak tuh beristilah besi budak. Ya kalau ini kita alhamdulillah Rasul itu diutus turun diberikan wahyu membawa Islam itu kada serta merta langsung menghapuskan perbudakan itu, sedikit demi sedikit dianjurkan barang siapa yang memerdekakan budak pahalanya seperti ini, Allah menjanjikan seperti ini sampai ini kada lagi budak. Nah tapi subhanallah, walaupun ini kada lagi budak, kita masih berkesempatan mendapatkan pahala untuk bekal tabungan kita kaina di masa depan, ya. Masa depan yang dalam arti yang sesungguhnya. Kalau masa depan kita di dunia ini paling berapa puluh tahun, ya. Kalau amun masa depan yang sesungguhnya itu selama-lamanya sudah. Mun kita di wayah itu gagal, terpuruk, menderita, maka akan menderita untuk selama-lamanya. Namun di dunia ini kita anggaplah di mata manusia kita gagal. Di mata manusia kita orang yang terpuruk, dipandang sebelah mata. Cuma itu kada selama-lamanya. Kalau dihitung jatahnya 60 dan 70 rata-rata sudah ada 40 sudah black dah tada hulu. Berarti kita kayak aja kada perlukah dunia. Kata dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk akhiratnya kita harus semaksimal mungkin. Fima atakallah, apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat, hartamu, usiamu, akalmu, tenagamu, apapun itu yang Allah berikan, utamakan akhirat. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk dunia, wala tansa, jangan lupakan bagianmu tentang dunia juga. Jadi dunia ini penting juga. Karena lewat dunia ini kita baca akhirat juga. Ada kalau ojo-ojo langsung ke akhirat kita. Lewat dunia dahulu. Beisi harta, kita gunakan harta kita yang di dunia ini untuk akhirat sebagai wasilah, sarana dari kita. Beisi tenaga, kita gunakan tenaga kita di dunia ini untuk akhirat juga. Nah, jadi perlu juga kita beisi harta atau perlu. Beisi tenaga tubuh yang sehat itu amat perlu juga, karena itu yang menjadi bekal kita juga. Ada kawa kita hendak beribadah ibaratnya nang kaya orang anak bersedekah banyak mengkada duitnya. Nah ada kawa berarti kita perlu juga dunia tuh menjadi amat penting, tapi dengan catatan kita gunakan semuanya itu sebagai sarana, wasilah, perantara kita supaya kita kawa menuju akhirat karena nyaman senyaman-nyamannya. Nah, kemudian juga tadi ada wirid-wirid, zikir-zikir, di antaranya surah ayat kursi, Allahul ayat kursi aja kita. Dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam disebutkan barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan, melanggengkan, jadi kita bertarusan baca ayat kursi ini tiap kali imbas sembahyang, maka laisa bainahu wa bainal jannati hijab illal maut. Kada ada perantara lagi hijab antara ini lawan surga kecuali kematian aja lagi. Nah, tapi untuk orang yang istiqomah tadi, mendawamkan, bertarusan membaca ayat kursi setiap kali imbas sembahyang. Nah, luar biasa tuh fadilahnya. Jadi para ulama ini
luar biasa sudah mengulahkan amalan-amalan kita setiap harinya. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pagi hari ini, subuh kali ini memasuki hari yang pertama daripada bulan suci Ramadan. Tadi malam kita sudah sembahyang tarawih, yang mana bulan suci Ramadan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu di dalam sebuah hadis Nabi itu disebutkan wa ramadhanu syahru ummati. Ramadan sebagai bulannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa jadi Ramadan ini disandarkan hanya untuk umat Nabi? Nah, karena di dalam Ramadan ini betapa banyak Allah itu bahasa kitanya memanjakan, dimanjakan kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat. Banyak fasilitas-fasilitas, anugerah-anugerah, nafahat yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada di pada bulan yang lain. Berbeda. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah betul-betul sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul, u'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata Rasul SAW, ada 5 anugerah yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana 5 anugerah itu, 5 nafahat, 5 pemberian itu belum pernah Allah berikan untuk Nabi sebelumku, kata Rasul. Bahkan untuk Nabi aja belum pernah Nabi sebelum